yang kami hormati Bapak Ibu Profesor Dr. Dr. Abdul MSI MMPA, yang saya hormati para hadirin, Bapak-bapak, Ibu semua yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Puji syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beri nikmat sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan ketemu di acara rutin setiap hari Senin sore. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang telah kita untuk para bapak ibu pada kesempatan hari ini masih ada kerepotan, masih ada barangkali diberikan nikmat sakit. Mudah-mudahan semua ini bisa dijalankan dan menjadikan amal kepada kita semua. Semua kita Al-Fatihah. Sebenarnya kita aturkan waktu dan tempat pada Bapak Profesor Dr. Haji Bapak Kurnia MSI waktu dan tempat. Ibu bapak sekalian, jamiah sholat maghrib buka bersama rutin di Musyola Al-Aqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Maulana Muhammad wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ibu jamaah dan bapak juga, yang pertama mari sama-sama kita ucapkan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan bersyukur hanya teruntuk pada Allah Ta'ala yang telah melambahkan rahmat hidayah kepada kita hingga pada kesempatan petang hari ini kita masih diberi kesempatan sehat, jasmani rohani, bisa berjalan dari rumah ke mushola tercinta ini, bersiap menikmati buka bersama, bisa mendengarkan telinga kita, mulut kita, mata kita melihat ayat Allah, mendengarkan seruan-seruan Allah dan Rasulullah. Ini satu kenikmatan yang luar biasa, ya. Kesempatan luar biasa, yaitu orang hidup yang normal selalu bersyukur atas apapun yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Salat dan salam juga kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan risalah luas ya kepada kita semuanya. Dan Muhammad terlahir diutus sebagai Rasul bukan untuk orang Islam,
tapi untuk seluruh umat manusia di alam ini, baik dari kutub utara, kutub selatan, di belahan Eropa, Amerika, Afrika, semua harus mengakui kenabian Muhammad SAW. Kita pernah melihat di YouTube itu ada di kutub, dikiranya nggak ada masjidnya, ada masjid mewah. Di kutub itu ada masjid mewah. Di tengah-tengah padang es itu ada masjid yang mewahnya di YouTube itu pernah ya. Jadi semua seruan dari agama Islam, agama yang paling benar di muka dunia ini, ya, itu mestinya diikuti seluruh umat manusia. Ya. Cepat atau lambat, ya, suka tidak suka, pada akhir zaman nanti pertarungan demi pertarungan agama, Islam akan keluar menjadi pemenang. Itu jalan Al-Quran, ya, akan menjadi pemenang. Semua akan tunduk, akan mengakui bahwa Islam agama terbenar. Ya. Satu bukti bahwa ketika Islam lahir di dunia ini, hanya Nabi Muhammad dan beberapa sahabat yang mengakui Islam itu. Berhijrah ke Madinah dan seterusnya. Ya. Waktu itu yang terbesar adalah agama Nasrani, bahkan sampai sekarang juga agama Nasrani yang terbesar terbanyak. Ya. Oleh itu, dari riwayat yang dapat kita saksikan, testimoni bahwa saat ini, ya, selisih jumlah penduduk bumi yang Nasrani dan yang Islam itu sudah hampir sama, hampir sama. Semua Allah yang mengatur. Jadi demikian bahwa kalau perjalanan waktu ini makin tua bumi, makin dekat dengan kiamat, maka kemenangan Islam itu makin ada di depan kita ini dan akan menjadi agama pemenang. Enggak terkalahkan. Artinya bukan perang dalam rangka fisik, tapi perang ideologi agama. Sendiri-sendiri keagamaan, dasar-dasar, dalil-dalilnya hanya Islam yang kuat, yang kokoh. Maka itu jadi kita betul-betul bersyukur sejak lahir keluarga kita keluarga yang Islam, ya, dan seluruh turun kita ke Islam, insya Allah sampai yaumul qiyamah nggak ada yang menyimpang dari ajaran Islam. Amin. Sama warahmatullah. Dari takbir minta agar pada petang hari ini membahas dalam mewarnai buka bersama dalam minggu Adzan Isya adalah menuju kehidupan yang baik. Ya. Ini banyak sekali, ini sudah saya ringkas ada 13. Ya, mungkin ibu-ibu bisa baca 13 itu. Ya. Namun yang paling utama dari 13 ini, ya, kalau kita ambil satu garis besarnya bahwa Nabi berkata dari apa yang kita lakukan, ya, dari mulai bangun pagi, kemudian sholat subuh di masjid sama terus, ya, sampai petang hari, ya. Ini sebenarnya sholat ini yang utama. Amal sholat yang utama itu sholat, ya, sholat fardu tentunya, ya. Kenapa? Karena ada satu hadis yang sahih, inna awwalu yusahabu bi'abdi yaumul qiyamah fi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama dihisab ketika nanti yaumul qiyamah, ya, adalah sholat. Sholat fardunya itu yang diperhitungkan dulu. Kenapa begitu? Kita tahriskan hadis ini bahwa banyak riwayat dan sahabat, ya, itu sholat ini adalah tiang agama, ya. Maka Islam itu bukan karena sholatnya itu. Sholat itu imaduddin, ya. Jadi sholat itu menegakkan agama, ya. Dengan demikian sholat ini kalau tidak betul-betul diperbaiki dari mulai niatnya dan cara-caranya yang pernah kita praktekkan di sini, sholat khusyuk wudunya,
maka akan rusak yang lain. Ya. Jadi amal sholat yang pertama dihijab adalah sholatnya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu sudah melakukan sholat dengan benar, tata caranya yang pernah kita ajarkan di awal pertemuan, maka gamelah, amanlah, ya, game amanlah. Karena ibu-ibu termasuk yang dijamin bahwa sholatnya baik. Kalau amal baik, sholatnya baik, maka amal yang lain itu sudah nggak diperhitungkan. Taharnya begitu ya, taharnya begitu. Ketika sholat kita bagus, ya, kemudian rawatibnya juga bagus, tahajudnya bagus, duhanya bagus, witirnya bagus, ya, semua sholat sunnahnya bagus, maka kita ini termasuk orang-orang yang dijamin bahwa kita tidak akan rugi nanti di yaumul kiamat, ya. Tidak akan rugi di yaumul kiamat, ya. Kalau sholatnya kurang baik, kurang bagus, maka coba telitilah apakah ada orang itu melakukan sholat sunnah yang lain, ya. Jadi kalau sholat fardunya kurang bagus, maka tutupilah dengan sholat sunnah yang lain, tahajudnya, kemudian hajatnya, duhanya. Ternyata tahajud juga enggak, ya. Jangan kayak yang sunnah, gitu ya. Yang wajib, yang fardu ain saja sholatnya rapuh, nggak bagus, gitu kan. Lalu gimana yang sunnah? Ya, itu nanti masuk perhitungan-perhitungan yang akan merugikan diri sendiri. Ini dia berisap, ya. Maka salah kita nih, hidup kita ini seharian, ya, betul kata ini takmir itu menuju kehidupan yang baik. Dimensinya baik itu apa, Ibu? Dimensi hidup baik itu jangan hanya dunia, tapi dunia ba'da akhirah, ya. Artinya apa? Kalau kita hidup baik di dunia, tapi nanti akhirnya nggak bagus, ya percuma, rugi. Yang pertama justru yang akhirat tujuan utamanya itu. Karena di dunia itu hidupnya tersiok-siok, ya. Ekonominya murat marit, ya, kerjaan nggak tentu macam-macam dan seterusnya, ya, sehingga merasa dan sedih, ya. Orang seperti ini kalau dia bisa menjaga sholatnya, amalnya, maka dijamin nanti bagus, ya, hidupnya di akhir bagus. Tapi ada orang yang sudah tersyok-syok, ya, hidupnya nggak karuan, ternyata ibadahnya juga gak bagus, ya, ya, gak bagus juga. Nah, itu akan jadi rugi semuanya, ya. Jadi syukur kita ini baik hidupnya di dunia, juga baik hidup di akhirat, ya. Jadi di dunia kita bagus, di akhirat juga bagus. Sehingga itu menjadi investasi yang tidak sia-sia, tabungan yang tidak sia-sia. Kita bisa dikumpulkan dengan keluarga, dengan kakak kita, adik kita, anak cucu kita, dengan kakek nenek kita, buyut-buyut kita, kumpul semua. Kalau kita memang semua ahli ibadah, maka yang utama dari 13 ini adalah sebetulnya sholatnya, ya, sholat yang baik, ya, sholat yang bagus, biasanya tertib, ya. Kemarin yang saya ajarkan tepat waktu, jangan menunda-nunda sholat. Nah, coba kita lihat yang nomor 1 itu. Bagi orang beriman, hidup itu tenang kalau kita selalu bersyukur atas anugerah Allah. Bersyukur, ya, nomor 1 saja, bersyukur. Nah, ini kan penting sekali bersyukur. Kita bisa berjalan ke musola ini, alhamdulillah. Kita bisa buka bersama, alhamdulillah, ya. Jadi sebetulnya kan untuk beramal baik itu enggak berat, hanya mengucapkan syukur alhamdulillah dan beramal bagus, gitu, ya. Apalagi dengan sedekah. Nah, ini ada ilmu sedekah di sini. Ada sedekah, ya. Sedekah ini asal taruh tubala, ya, kata Nabi. Sedekah itu akan mencegah, akan menghindarkan seseorang dari bala, dari musibah, apa saja, dari sakit, dari penyakit, dari tabrakan, dari segala macam bencana. Kalau kita sedekah, coba misalnya Bapak Ibu kalau mau tarik mobil dengan keluarga, ya, ketika di perapatan itu banyak orang minta-minta, gimana siap kita nih? Ya, itu kadang-kadang dilematis. Kata Nabi, orang minta-minta itu nggak boleh. Ya betul, ada hadisnya itu. Tapi
Tapi kalau kita nggak memberi, rasanya juga nggak enak. Nah kita berbagilah. Kita lihat-lihat orang ini cacat, orang ini tua, ya. Ini kalau nggak dikasih kok kasihan juga, gitu kan? Itu masuk sedekah, gitu kan? Membuat amal kebaikan atau sedekah ini, maka perjalanan itu akan dimudahkan sampai tujuan, tidak ada seorang pun. Insya Allah, coba praktekkan, ya. Praktekkan. Banyak bersedekah di jalan-jalan, ya. Jadi contoh itu ya, bersyukur. Dan nomor 2 itu melihat ke bawah. Nah ini penting. Kalau ilmu lihatnya yang di atas, ya. Orang yang pandai, yang cerdik, ya, kita lihat di atas agar kita bisa ikuti ilmunya orang itu. Tapi kalau harta, lihatlah yang bawah, ya. Bawah agar kita selalu bersyukur, tawadhu bersyukur. Jangan ke atas, nanti silau, ya. Karena semua kan nggak akan di bawah, ya. Harta juga akan di bawah, yang banyak amal soleh kita saja. Nah, kemudian berbaik sangka pada Allah, nah, itu kan juga penting. Ya, kalau kita butuh Allah, maka kita berbaik sangka pada Allah. Usbullah, ya. Jadi artinya kalau kita selalu berbaik sangka pada Allah, insya Allah, Allah itu kan dalam hadis mengatakan bahwa aku, kata Allah, tergantung sangkaan umatku. Nah, umatku bersangka bahwa aku murah, ya akan aku murahkan. Tapi sangkanya umatku itu aku tidak murah, ya aku tidak murah juga. Jadi kalau kita bersama baik pada Allah, insya Allah semua akan berhasil dengan baik, ya. Selalu jalankan ibadah dengan baik dan benar, yang nomor 6 itu, ya. Ya kita buka bersama, ya. Kemudian sholat berjamaah, ada tausiah seperti tentang ini, nunggu adzan isya. Kemudian itu Bu Kasana, ya, yang membuat grup ngaji online itu kan belum lama, Bu, ya, usianya baru 1 bulan gitu, ya. Ini kan bagus gitu, ya. Ada ikatan ngaji bersama. Itu sekarang udah model tuh. Di kampus-kampus, di sekolah juga gitu, ya. Pak Truk sana, ya, gitu. Ada ngaji bersama itu online tuh. Di kampus ada, ya, ada itu, ya. Jadi biasanya tiap Jumat itu khatam, kemudian habis sholat Jumat itu kalau di kampus itu terus doa bersama khatam, ya. Jadi doa khatam bersama itu biasanya di kampus begitu, tiap Jumat khatam. Jadi berarti sebulan bisa khatam 4 kali, ya. Itu penting sekali. Tobat saya pikir selalu kita lakukan, ya. Tobat itu tidak harus dengan sholat 2 rakaat tobat, ya. Tiap saat kita bertobat, ya. Zikir kita bertobat, ya. Jadi kalau mau ditambah dengan sholat sunnah rakaat 2 tobat, ya boleh, tidak apa-apa, bagus-bagus saja, ya. Ya, kemudian rajin puasa seperti hari ini Senin Kamis, ya. Nanti bulan depan kita sudah masuk bulan Ramadan, ya. Nah ini kan hanya Islam yang punya seperti ini, ya. Masa menjadi pendengar yang baik, ya. Ya kalau kurang jelas berarti nanti setelah mendengar bisa bertanya jawab, gitu, ya. Mendapat pasangan yang soleh-soleh pemahaman, ya. Kan Bapak Ibu semua yang hadir ini pasangannya soleh-soleh semuanya, ya, insya Allah. Ya, sama-sama masuk juga bersama keluarga, ya. Mencari harta dengan halal, ya itu jelas. Kalau orang beriman pertama itu mau dapat rezeki yang tidak halal itu mikir, takut. Misalnya ketemu ini kasih uang ini, uang apa ini? Dari apa maksudnya? Ini kan tidak ada bola, aku kasih uang. Jadi harus betul-betul menjaga halalan itu, karena nanti akan memberatkan yaumul hisabnya itu. Kemudian bersahabat dengan orang saleh, ini ada lagunya, kan? Lagunya gimana nih? Nomor 2 ini. Tombati, kan? Ya udah apa tombati, diantaranya kita ubrono wong kang saleh, kan? Dan juga yang terakhir ini menyayangi makhluk hidup lainnya, rahmatal lil alamin. Itu, ya. Jadi orang baik itu tidak hanya baik dengan sesama manusia, tapi baik dengan sesama makhluk. Makhluk Allah itu ada hewan, ya, binatang, berupa tumbuh-tumbuhan, ya, tidak merusak alam. Itu termasuk hal yang diminta oleh Allah untuk kita menjaga kelestarian lingkungan. Ini kira-kira, ya, sebagai prolog menuju
menuju kehidupan yang baik. Sekali lagi kesimpulannya bahwa untuk menjadi baik itu pokok utama adalah sholat, ya ibu ya, sholat dulu. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain akan baik, ya. Kalau sholatnya buruk, maka yang lain pun akan jadi buruk. Ya kalau orang sholatnya buruk, pasti akan buruk juga karena sholat tanha anusal dan mungkar, ya. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya bagus, makin takut orang takut untuk berbuat yang enggak ya, yang menyimpan dari agama. Semoga seluruh jamaah di sini semua beramal soleh, sholatnya bagus, insya Allah. Allahumma amin. Baik, itu sebagai pro tausiah malam ini. Mungkin ada hal yang perlu diklarifikasi, terutama ibu, karena ini lebih banyak ibu yang pengajian, bapak ini penyerta saja ini, ya sedikit ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.